sesungguhnya amal itu tergantung perbuatan kita. Jika perbuatan kita baik, maka baiklah semuanya. Jika perbuatan kita buruk, maka buruklah seluruhnya. Maka dari itu, maksimalkanlah waktu yang ada. Tentunya orang yang sudah meninggal, orang yang sudah berada di dalam kubur, ingin kembali ke muka bumi. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyesali dan beribadah walaupun hanya 1 menit, walaupun hanya 1 detik. Terima kasih atas kehadirannya, bisa membantu dinas sosial Kabupaten Bogor secara tidak langsung untuk mengenalkan kepada masyarakat luas melalui. Ya, untuk dinas sosial Bogor ini sudah bagus, sudah ada action. Yang penting itu beraksi, tidak hanya berencana dan ngawang-ngawang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ganti. Sayaqulu sufaha'u min A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal gampang dibaca Pak. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu gusa'an nahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atid dzikra sayadhakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Masya Allah. Ada yang hafal sama-sama nggak surat apa gitu? Coba giliran satu ayat ada nggak? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Ya. Hafal semua nggak Al-Mutaffifin? Semua apa? Semua hafal. Ya. Coba giliran ya. Hah? Oh, semuanya nggak pada apa? Iya, yang semua apa? Nggak ada. Ya, qul huwallahu, falaq bina sudah itu aja. Gitu. Boleh coba dimulai. Al-Ikhlas coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Allahummas samad. Lanjut. Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Lanjut. Min syarri ma khalaq. Itu dulu belakang. Min syarri ghasiqin idza waqab. Asad. Wa min syarri nafasatil fil Bah, terusin Mbak. Siapa nggak tahu. Ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin. Pamin sorry. Siapa? Kasihan. Susah. Min syarri nafasatil Min sari waswasi
Oh, kenapa tuh? Gue udah bareng-bareng sodako. Ngajar sudah berapa lama di sini? Ini baru bulan Mei. Bulan Mei. 19 Mei. Ini semuanya dari Masing-masing buta huruf Al-Quran secara braille. Iya. Dari nol. dari Tapi cukup cepat loh. Karena doanya Pak Ketua Umum. Wah, Pak Ustadz. Ya. Semuanya di sini tuh rendah hati ya. Iya. Saya berujuk semua. Tekniknya gimana itu? Jadinya yang penting kita motivasi, terus mereka juga habiskan waktunya hanya untuk belajar. Fokus. Kita bermain hanya Jumat saja libur. Jumat itu pun ada latihan ceramah. Nah, ceramah meringan. Latihan ceramah bisa iki. Bisa. Bisa. Ilham juga bisa. Latihan ceramah. Ceramah bisa juga. Coba iki. Ceramah sedikit coba. Berdiri. Nih. Tentang apa ceramahnya? Tentang apa sih? Apa ya? Tang mundur. Tentang wakdah. So. Ayo, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati semuanya yang ada di sini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dengan rahmat dan karunia Allah. Atas segala nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, dan itulah nikmat yang paling besar, yakni nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya. Salah satunya tentunya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tangannya. ekspresi. Iya. Tentunya kita hidup di dunia itu untuk hanya sementara. Kenapa? Tujuan akhir kita di sini adalah bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita diciptakan oleh Allah itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Mestinya kita menggunakan waktu-waktu kita untuk ketaatan dan berbuat amal soleh agar bisa mendapatkan ridho dan surga darinya dan terjauh dari siksa api neraka. Waktu yang sangat panjang ini, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, dan setahun sudah 360 hari dalam setahun. Kita maksimalkan dan manfaatkan semaksimal mungkin, karena salah satunya waktu akan ditanya untuk apa kita gunakan, untuk apa kita perbuat waktu itu selama kita di dunia ini. Tentunya kita gunakan untuk beribadah, maka catatan yang di sisi Allah yang tercatat adalah kebaikan-kebaikan. Dan jika kita gunakan waktu itu untuk bermaksiat dan hanya berleha-leha, tentunya catatan-catatan yang kita dapat di sana pun akan sesuai perbuatan kita. Karena sesungguhnya amal itu tergantung perbuatan kita. Jika perbuatan kita baik, maka baiklah semuanya. Jika perbuatan kita buruk, maka buruklah seluruhnya. Maka dari itu, maksimalkanlah waktu yang ada. Tentunya orang yang sudah meninggal, orang yang sudah berada di dalam kubur, ingin kembali ke muka bumi hanya untuk apa? Hanya untuk menyesali dan beribadah walaupun hanya 1 menit, walaupun hanya 1 detik. Kenapa? Karena saking berharganya waktu di dunia, karena saking bermanfaatnya waktu di dunia. Setelah ia meninggal, ia merasa menyesal dan telah menyia-nyiakan waktu yang ada. Nah, kita yang dikasih kesempatan hidup di muka bumi, maka dari itu maksimalkanlah waktu yang ada.
Orang yang sudah meninggal saja ingin kembali ke dunia untuk memaksimalkan waktu yang ada. Hanya untuk apa? Hanya untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Kembali ke yang tadi, kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah itulah, demikian Allah Ta'ala. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di-subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tapi sebetulnya yang mengenai usia itu kita memang nggak pernah ada yang tahu ya. Iya. Tidak perlu menunggu tua, meninggal. Iya. Tidak menunggu sakit, lagi sehat juga meninggal. Ini nih teman saya Novi, kemarin Sriwijaya Air jatuh. Novi itu dulu pramugari di Sriwijaya. Teman-temannya Novi ini juga pilot dan juga pramugari dan pramugara menjadi korban. Betul. Di yang sampai saat ini ada yang sudah temukan jasadnya, Ada yang belum. ada yang belum ada kabar sama sekali ya. Betul. Dan Novi ini sedih sekali karena cukup dekat, karena bisa saja itu terjadi kepada siapapun, termasuk Novi yang memang saat itu bertugas untuk melakukan perjalanan itu ya. Iya betul. Karena kaget ya, maksudnya kita nggak pernah tahu, terus sempat mikirnya, tadi kan aku bilang mau terbang lagi ya. Iya. Terus tiba-tiba aku nggak ada feeling, nggak ada apapun. Terus lagi di hotel, kok handphone aku banyak banget yang nelpon gitu. Terus pas ternyata aku dapat info katanya Sriwijaya SJ 182 katanya lost contact. Aku langsung lihat TV dan gemetar. Terus aku tanya sama teman-teman aku, siapa aja krunya, dikirimin manifestnya. Wah, aku langsung kaget banget. Dan itu orang-orang yang dekat sama aku semua. Semua kenal. Semuanya Dekat lagi. Dekat. Jadi Mas Dika itu senior aku banget. Makanya terakhir sempat ketemu sama dia, sampai kebayang-bayang sampai sekarang gitu. Aku terbang bareng, nginep di Surabaya, sampai kebayang-bayang sampai sekarang gitu. Iya, momen-momen itu ya. Momen-momen itu. Ya Jadi Allah. kayak kaget aja. Minta doanya ya. Amin. Mudah-mudahan mati syahid. Amin. Insya Allah, karena dalam perjalanan sebuah pekerjaan, betul ya, tugas. Ya, mudah-mudahan jika misal semua keluarga juga berharap ada keajaiban diketemukan jenazahnya ataupun kondisi hidup, alhamdulillah itu sudah menjadi sebuah kepastian. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa ditemukan. Kalau tidak kan jadinya menjadi kasihan. Betul. Iya. Nah, satu yang almarhum, aku belum tahu ya ketemu apa enggak gitu, udah ketemu apa belum. Tapi waktu aku 1 bulan sebelum resign, aku sempat ketemu Kapten Afwan. Ya. Terus Kapten itu bilang gini sama aku, kan aku bilang, Kapten, saya minta maaf kalau saya ada salah gitu, saya mau resign. Terus dia tahu kan aku sekarang lagi coba di YouTube. Terus dia selalu ngomong gini sama aku, baik itu adalah pilihan setiap manusia, tetapi sholat itu adalah kewajiban. Makanya sampai sekarang selalu ingat kata-kata itu. Ya. Dan juga kan karena profesinya Kapten Afwan itu terbang, katanya setinggi-tingginya kita terbang, kita tidak akan sampai ke surga kalau kita tidak sholat. Itu jadi Kapten Afwan yang pilot itu tuh benar-benar selalu mengingatkan sholat kepada semua orang. Semuanya. Jadi kalau setiap kita lagi transit atau kita nunggu penumpang, itu Kapten selalu ngomongin cleaner, terus siapapun itu suka diomongin soal agama dan sholat gitu. Masya Allah. Makanya aku bilang, pas aku dengar Kapten Afwan dan Mas Diego, itu aku kaget banget. Karena Mas Diego itu reschedule juga, harusnya dia terbangnya kan malamnya, terus dia ganti pagi, karena minggunya itu mau ke gereja. Ya Allah. Jadi benar-benar di dalam pesawat itu orang baik semua. agama ya, insya Allah ya. Gitu. Ya, pokoknya apapun disyukuri ya. Dan Pak Ustadz terima kasih sudah diizinkan ke sini. Nama yayasannya apa Ustadz? Apa tuh? Geraha PSKS itu. Geraha PSKS. Jadi ada 12 organisasi yang mengurus di sini, teman-teman relawan di bawah binaan dinas sosial. Jadi teman-teman dari organisasi-organisasi itu secara bergantian ngurus teman-teman yang ada di sini. Ngurus makannya, pakaiannya dan seterusnya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini baik tunanetra maupun orang terlantar yang kami rawat di sini, siapapun yang mengantar, 1 rupiah pun tidak kita ambil. Iya. Jadi di sini tuh khusus orang tunanetra dan juga orang terlantar. Oke. Terus dananya dari mana? Kok gitu dari donasi? Teman-temannya patungan untuk biaya mereka. Masya Allah. Nah, kan ini insya Allah kan baik yang nonton nih. Kalau misal mereka mau berdonasi itu gimana caranya kalau untuk kesini ya? Bila
nomor barangkali boleh sih? Boleh. 0858 1765 2234. Saya dengan Dian Firmansyah. Oke. Saya Irfan Hakim Firmansyah, jangan-jangan kita tuh saudara. Teman-teman, itu bukan saya ngomong ya. Diakui juga Sama-sama saya. ada Firmansyahnya. Udah tetap istiqomah teman-teman ya. Dulu ketukeran bayi aja. Jika nama valid Cisadane. Ya teman-teman, terima kasih, tetap istiqomah. Ini sebetulnya tidak mudah untuk istiqomah di jalan seperti ini karena pasti godaannya banyak sekali. Dengan cara kita masing-masing, ada yang dengan tenaga, dengan ilmu, dengan dana, dengan kemampuan apapun. Kita berdua di sini dengan mempublikasikannya. Mudah-mudahan kalau ada yang terinspirasi untuk berbuat baik juga, mudah-mudahan dapat pahala juga. Mudah-mudahan banyak tergerak juga untuk membantu ke sini gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Nih Abah kangen sama anaknya. Abah, emang Abah dari mana asalnya? Sarwa. Cisarua. Ceritain aja nggak apa-apa. Abah cerita, Bah. Jujur aja nggak? Kenapa Abah? Ya tuh nangis Abahnya. Anaknya kemana? Abah punya anak. Berapa orang? 4 orang. Perempuan 2, laki 2. Pas Abah, Nggak apa-apa, jujur aja. pas Abah kejadian memang mereka ada di mana? Pada pindah, Kenapa? udah nggak peduli lagi sama saya. Biarin, katanya biarin bapakmu mati di mana. Terus Ya saya Allah. dibawa sama Adian ke sini. Alhamdulillah saya ada yang ngerawatin. Istri di mana Abah? Kabur. Nah dulu ini kejadian setelah Abah tidak bisa melihat semuanya. Sebelum ya 1 hari ke 2 harinya belum melihat lah. Ya, karena kejadian itu, Iya. istri kabur, Kabur. anak-anak tidak mau mengurus. Iya betul. Di Bogor juga mereka. Nggak ada yang di Cilegon Merak, ada yang di sana di Cilember, ada yang di Rangka. Kangen Abah. Ya namanya juga manusia kangen cuman bagaimana? Udah berapa lama Abah nggak ketemu? Udah hampir 5 lah. 5 tahun. Iya. Alhamdulillah ada Kang Dian sini. Iya ada AA dia yang ngurus saya sama Pak Ustadz. Saya banyak terima kasih. Siapa nama anaknya? Dewi Aryani, terus Rita, terus Rizky Nur Fajar, Yudhistira, Ya. Dede Yudhistira. Kenapa mereka nggak mau ngurus Abah? Saya nggak bilang nggak apa-apa mau kesini, nggak mau ngebebanin semuanya. Dia udah ngucapin gitu, Ucapin apa tadi? biarin mau mati di mana terserah papa. Dah, jangan berkecil hati, banyak yang sayang ke Abah ya. Amin. Ya. Ya. Di sini banyak yang sayang. Iya. Nanti kita berdoa mudah-mudahan suatu saat tiba-tiba mereka datang sini. Iya. Abah juga kan nggak mau ngerepotin mereka ya, Iya betul. nggak mau membebani mereka, betul. Betul. Abah yang mau cuma minta dijenguk aja, Ya gitulah. minta ketemu gitu ya. Betul. Ketemu juga udah alhamdulillah, nggak minta apa-apa. Apa juga nggak bisa ngasih apa-apa, nggak kerja sih. Saya tadinya kerjanya di pertambangan Kalimantan di Batubara. Ya Allah. Terus saya kan orangnya nggak mau diem, pengen kerja supaya kata istilah orang Jerman mah katanya dapur supaya ngebul. Sama jadi tukang bangunan juga Ya dia. ikut lah waktu kan ngadu apa aja. Tapi ya akhirnya seperti ini ya. Iya ini kejadiannya ini hancur. Nah. Ya, Maafin aja ya Bang. gak usah ngomong maaf. Udah anaknya dimaafin aja. Iya, nggak mau ngomong apa-apa makanya Iya, saya udah. bilang orang tua mah nggak boleh ngomong seucapnya lah. Ya Allah yang bertindak. Betul, Nah, itu aja. betul. Iya. Ya, amin. Mereka harus tahu ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Betul sebenarnya. Ya, udah. Nggak tahu. Pokoknya Abah mah ikhlas, Iya. maafin mereka. Mudah-mudahan mereka hatinya dilunakkan, Iya betul. bisa bertemu dengan Abah kembali. Amin. Ya. Kang Dian titip ini ya. Adian juga sayang, Ruli juga sayang teman saya. Jadi udah dianggap orang tua juga di sini. Iya, bener paling tua saya sih.
Anggap aja Adian ini jadi anak. So, Banyak makasih. sama-sama nuhun bisa. Aduh Adian, nuhunnya puntennya. Sok atuh saya cium tangan Abah boleh nggak? Ya. Sini Malu, cium. kasih. Masa saya Yang sehat, ya. Amin. Ya, amin. Jaga diri ya, Pak, ya. Ya. Baik yang sehat. Biar sehat, biar banyak rezeki. Bisa ketemu lagi. Amin. Bisa lihat. Maafin aja. Sama-sama. Kita juga harus perjalanan lagi ya. Iya. Ini ada Pak Hasan juga. Terima kasih Pak Hasan sudah diurus di sini. Pak Hasan. Iya. Maaf repotin. Atur nuhun juga kepercayaannya ke kami, Iya. kesempatannya ke kami. Betul. Kalau kami tuh teman-teman semua di sini beranggapan seperti ini prinsipnya Irfan. Ketika kami dengar, kami lihat apalagi sesuatu yang perlu kita bantu, sesungguhnya Allah sedang memberikan sinyal kuat. Kami adalah orang-orang terpilih. Betul. Yang diberikan kesempatan untuk beribadah. Amin. Sehingga tidak akan pernah jadi beban buat kami. Bahkan jadi bahagia karena punya Dijalani, kesempatan. dijalani saja. Aduh. ODGJ hanya Pak Hasan di sini. Tadinya ada, tapi yang satu sama aku Bu Arna yang di suku Baduy luar sudah dikembalikan. Oh Ya, alhamdulillah. Adian ya. Yang Bu Arna, tadinya kan Bu Arna di sini, terus aku ambil ke rumah gitu karena Bu Arna juga kan maunya keluar-keluar terus ya. Nah pas di rumah, terus berapa 2 minggu, terus bapaknya datang karena Bu Arna juga emang kangen sama anaknya. Dia ODGJ plus OT. Akhirnya sekarang udah kembali ke keluarga. Udah kembali ke keluarga. Izin Pak Hasan kita jemput ke Yayasan Fajar Berseri. Ya. Irfan, Teh Novi beberapa kali ke sini. Kami dari ceritakan 12 organisasi ini ada yang bina Irfan. Yang bina itu adalah Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Beliau mewakili Bapak Kepala Dinas ingin menghaturkan terima kasih ke Irfan, ke Teh Novi yang sudah berkenan datang ke sini, Bang. Jadi gini Om Irfan, saya ditugaskan oleh pimpinan dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyampaikan salam kepada Bang Irfan dan Ibu Sofia. Terima kasih atas kehadirannya, bisa membantu Dinas Sosial Kabupaten Bogor secara tidak langsung untuk mengenalkan kepada masyarakat luas melalui YouTube ya. Betul. Jadi ada sisi lain di kehidupan di dunia ini yang tidak semua masyarakat bisa melihat secara langsung. Itu. Beliau sangat hormat kepada Kang Irfan dan Teh Novi. Bahkan jika berkenan, Teh Novi dan Kang Irfan, beliau meminta pendapatnya terkait hal seperti ini yang dinaungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk saat ini dan kedepannya masukannya seperti apa. Nah, kami ditugaskan untuk mengambil gambar jika berkenan. Boleh. Mangga. Kemudian di situ saya hanya menjalankan tugas, mohon maaf. Punten Irfan, Teh Novi. Ikhlas bukan berarti harus selalu tersembunyi. Tersembunyi juga, tapi kalau hatinya ria, tidak ikhlas. Tapi kami berdua diringankan akalnya ke sini karena kami mempunyai corong, karena kami mempunyai media. Walaupun pasti tanpa disiarkan pun di sini bekerja dengan ikhlas untuk membantu sesama, ya. Tapi insya Allah dengan kami siarkan akan banyak orang tergerak hatinya untuk melakukan hal yang sama dan itu akan menjadi amal jariah untuk yang sudah melakukan sebelumnya. Dan juga mudah-mudahan juga banyak orang yang ingin melakukan sesuatu kebaikan juga, mungkin bingung apa ya kebaikan yang bisa lakukan. Banyak ternyata. Sekarang ODGJ sudah mendapatkan perhatian, orang terlantar sudah mendapatkan perhatian, banyak yayasan, badan hukum, badan dinas sosial, lembaga juga yang melakukan hal-hal yang mulia ini ya. Betul. Sampaikan. Jadi buat aku pribadi kebaikan kita bisa tebar sebanyak-banyaknya. Yang jelas aku selalu tanamkan kebaikan itu dilakukan secara tuntas ya. Jadi insya Allah selama kita bisa ikhlas, kita ridho, akan diberikan kelancaran. Dan selama ini saya berterima kasih dengan Adian Firmansyah karena telah membantu saya, membantu para orang terlantar dan ODGJ
yang ditempatkan di sini untuk sementara dan bertemu dengan keluarganya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya. Gitu. Dan juga buat para relawan yang di dinas sosial. Aduh, di sini capek, berkeringat, itu pasti lelah, bosen, dan kadang-kadang mungkin berontak, ini ngapain sih gue ngurusin orang mulu, gitu. Orang-orang kok nggak peduli sama saya, sama kita. Pasti secara manusiawi ada seperti itu. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk melihat kebaikan yang kita lakukan. Betul. Seikhlas-ikhlasnya kita di hati itu pasti ada gretek. Aing teh, aduh, kok guys gitu rusak. Betul ya niannya. Jadi buat teman-teman relawan, saya salut sekali. Saya sama Novi tidak bisa melakukan apapun, mungkin tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh para relawan di sini. Kami hanya memotret, merekam, menyebarkan kebaikan ini. Mudah-mudahan ada para donatur ya. Para donatur berdatangan, banyak yang terinspirasi. Pahala akan mengalir dan juga insya Allah lelah akan menjadi lilah. Amin. Di sini mungkin akan capek, aduh kayaknya nggak berkesudahan gitu ya, ngurusin batur terus gitunya. Insya Allah nanti di akhirat akan diservis habis-habisan, akan disambut oleh para penghuni surga lainnya. Amin. Wah, insya Allah ya, teman-teman. Kuatkan hati, insya Allah tidak sendiri, banyak yang akan meringankan niat baik kita. Amin. Udah, Tapi Kak Irfan gajinya besar. Alhamdulillah. 1,5 juta. 1,5 juta. Sabar, jujur, tawakal, setia, dan tidak lengah. Tuh, 1,5 juta luar biasa. Ibu Neng luar biasa nomor. So, aduh, sini para relawan, sini. Kita foto bersama nih para relawan nih. Ya, untuk Dinas Sosial Bogor, ini sudah bagus, sudah ada action. Yang penting itu beraksi, tidak hanya berencana dan ngawang-ngawang. Yang jelas sudah ada kerja nyata, ini sudah bagus sekali. Tapi minta tolong apa boleh gitu ya, mungkin ada dana yang lebih bisa ini mungkin diperbaiki, minta maaf gitu. Karena kan ini untuk kebaikan ya, terus untuk misalnya diperbaiki di sel-selnya untuk ODGJ yang telantar, jadi biar gak kemana-mana. Pokoknya insya Allah niat kita baik, terus diberikan tempat baik juga. Amin. Dan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. So, foto dulu. Ini. Ada makan cukup gak semuanya? Cukup. Ini. Ini dapat coklat nih. Ini juara KDMR ya dulu ya? Oh iya. Nih. Siapa lagi nih? Nih. Iya. Punten. Tuh. Iya.